Ada tuh. I like it. Ini telurnya sedikit keasinan, mungkin yang masak udah mau nikah. Kata orang Jawa udah mau nikah. Pertama mau nikah. Enggak. Orang yang rasa asin itu yang sebenarnya punya kepengen nikah. Punya apa? Lagi kepengen nikah. Yang ngerasa asin. Yang merasakan asin lagi pengen nikah. Berarti aku pengen nikah nih. Ya, ngebet ya. Waktu nikah muda tadi. Iya. Peralatan masaknya pakai peralatan masak anak gunung di tengah-tengah kota Jakarta. Nah, beginilah. Kalau di kosan ngirit, makan di warteg berdua habisnya kurang lebih ya 40.000. Kayak kemarin 40.000 ya. Ya. Di sini mie 2 6.000. Telur berapa tadi? 3 ya? Telur 3 berapa? 6.000 ya? 12.000, nasi 3.000. Berarti cuma 15.000 udah bisa makan nambah. Nambah ya? Nambah sisa kan? Bisa double ya? Double. Jadi di perantau jangan manja. Jangan manja, makan seadanya. Di perantauan manja nggak hidup bro. Nambah bro. Santai bro. Jadi makan di kosan, hidup di Jakarta ini kamu mengenang kamu di masa lalu? Pasti bro. Khususnya di tahun 2013 sampai 2014 awal itu. Makanya aku kemarin udah cerita sama kamu kan, aku pernah di Jakarta itu 48 jam nggak keisi nasi perutku. Ketika aku kerja sebagai marketing, 8 bulan itu saya nggak dapat nasabah dan 8 bulan juga saya nggak digaji. Dan selama 8 bulan dari makan, tempat tidur kosan, operasional, semuanya ditanggung sama teman kosku, namanya Ujang. Aku cuma mencatat di buku itu, catat. Pinjam duit 3.000 aku catat, pinjam duit 5.000 aku catat, pinjam duit 150.000 aku catat. 8 bulan kemudian ketika aku keluar dari marketing, aku total sekitar 6.100.000. Dan waktu itu betul-betul aku susah. Makanya aku bilang sering berpuasa gitu. Puasa bukan karena niatnya puasa, karena memang daripada hari ini aku nggak makan, nggak ada duit untuk puasa sekalian aku ingatin. Bukanya di mana? Selalu di dalam busway. Bukanya pakai apa? Pakai permen. Nah, 2013. Jadi menurutmu itu masa-masa paling sulit ketika pertama kali menginjakkan kaki atau kedua kali menginjakkan kaki di kota Jakarta? Sebenarnya aku pertama kali jalan kaki di Jakarta kan awal 2011, Januari 2011. Nah, itu masa-masa sulit ketika aku datang lagi ke Jakarta pasca aku kecelakaan dulu. Jadi ketika aku kecelakaan, kakiku patah, pas balik lagi itu susah sekali nyari kerjaan. Makanya sampai aku ngamen, kerja apa aja, waduh, susah sekali. Makan tuh kadang cuma 4.000, yang penting nasi sama ada orek tempe cukup. Cukup ya? Jadi buat teman-teman, khususnya cowok yang baru lulus itu, seandainya nggak kuliah gitu, jangan mendekam di kampung halaman lah, merantau. Walaupun merantau nggak jaminan kita sukses, tapi paling tidak dari merantau itu kau dapat banyak pengalaman, kau ngerti arti hidup, orang susah tuh gimana sih. Susahnya di kampung nggak sesusah di ibu kota bro, nggak sesusah di kota. Susahnya di kampung itu masih ada orang tua, nggak ada beras makan, kita bisa makan dari tumbuh-tumbuhan, ubi ada, daun-daunan ada, dimasak, direbus, selesai. Di kota nggak punya duit ya nggak makan gitu. Terus tetangga, kalau tetangga di kota sama tetangga di Beda. desa itu beda ya? Beda sekali.
Kalau di kampung kan budaya gotong royongnya saling bantu kan masih kental. Di kota ya cuek, Siapa gue siapa gue siapa gitu ya. gua lu mau mati hidup lu kan gua gitu. Tapi usahakan walaupun kita di kota kita tetap peduli sama tetangga walaupun seandainya tetangga nggak peduli gitu. Jangan tinggalkanlah budaya-budaya di kampung itu walaupun dikit. Dan saat-saat berkesan itu ketika merantau itu ya ketika kita di dalam kosan sama temen ya kan. Apalagi kalau kita masih nganggur, belum ada nganggur, itu lebih unik lagi tuh. Lu nganggur, gua nganggur misalnya kan, nyari kerja nggak dapet, balik ke kosan gini, lapar makan masak gitu. Habis itu ngelamun, mau nyari kerja di mana lagi, bro? Di mana lagi kita ngelangkah bro? Nyari kerja di mana lagi bro? Yang kemarin aja belum dipanggil, yang minggu lalu kita ditolak bro. Wah, itu lebih berkesan ceritanya, yang ngeri-ngeri sedap lah. Jadi datang ke kota untuk tujuan cari kerja, menurutmu itu tantangannya berat. Berat bro, dan hanya bisa dilakukan oleh jiwa-jiwa petarung bro. Jiwa lemah nggak bisa bro, jiwa lemah nggak bisa. Aku udah buktikan kok, ada beberapa teman tuh yang nggak bisa. Lur bro, Udah bro, cukup bro. Ajar aja bro, atur manis lah. Jadi menurut bro Isan sendiri nih, memaknai dari sebuah merantau itu apa bro menurut kamu? Terus menurut kamu apa ya lelaki itu memang harus merantau atau enggak gitu bro? ya kalau menurut saya merantau itu apa ya, salah satu proses perjalanan untuk kita mengenal budaya orang lain, karakter masyarakat yang lain di luar dari budaya kita sendiri. Dan kemudian bagaimana kita datang itu dan kita berusaha untuk menyesuaikan diri, itu yang pertama dalam apa ya, proses kita datang di suatu tempat. Dan saya pikir itu sebuah tantangan yang cukup berat. Berat ya? Nggak mudah lah ya? Nggak mudah, untuk menyesuaikan diri saja itu sesuatu yang sulit ya. Nah, selain itu kalau soal merantau buat saya itu buat untuk laki-laki ya, ya saya pikir laki-laki itu memang harus sering melakukan perjalanan panjang dari tempat ke tempat yang lain. Nah, ini sebagai salah satu proses apa ya, untuk dia mengenal jati diri dia. Sebab apabila dia itu masih muda dan kemudian dia menikah, ini menjadi pelajaran penting ketika dia sudah berumah tangga nanti. Karena cara pandang orang yang pernah merantau sama yang nggak pernah merantau beda. Ya, tentu beda. Cara pandang kita luas loh. Karena kita udah tahu ya, tahu dunia lah ya kan. Cara pandang. Makanya sampai dalam tradisi Minang, orang Padang itu ada budaya merantau kan. Lelaki memang wajib merantau. Walaupun di kita mungkin identik merantau itu ketika kita lulus sekolah mungkin karena hendak mencari kerja atau hendak kuliah di kota lain kan, merantau kan. Tapi walaupun toh kita nggak kuliah, kita nggak kerja karena orang tua udah punya misalnya, ya tetap harus merantau ya. Merantau dalam arti apa dulu kan? Kan merantau itu kan nggak harus kerja ke luar daerah, nggak harus apa namanya, sekolah. Buat saya merantau itu ketika kau mau cari jodoh pun keluar ke daerah lain dalam waktu yang beberapa hari itu udah termasuk merantau buat saya. Makanya sampai Rasulullah aja bilang kan, tuntutlah ilmu ke negeri Cina kan. Ya, kenapa harus Cina? Padahal Cina waktu itu jauh sekali kan. Ya harus biar merantau itu, merasai perjalanan jauh itu. Karena begini bro,
Saya kan pikir gini, ada nih kawan aku kan, jadi dia sekolah di kampung, lahir di kampung nih, sekolah di kampung, besar di kampung, menikah di kampung, punya anak di kampung, sampai meninggal di kampung. Ya katakanlah umurnya 70, berarti 70 tahun hidup itu cuma tinggal di kampung. Sementara dunia ini luas. 70 tahun masa cuma di kampung aja. Makanya ketika sebelum menikah, masa lulus sekolah sampai masa bujang kita itu ya manfaatkan untuk merantau. Nah, saya respect sama anak-anak perantau itu. Yo, gimana bro? Udah selesai? Udah. Lagi lah masih ada tuh. Yang saya. Kalau Jakarta sendiri menurut kamu gimana bu? Ya Jakarta itu apa ya, sebuah kota sentral ya, dimana setiap orang itu harus datang ke sini dengan tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Ada yang datang pengen jadi preman, ada yang datang pengen jadi mahasiswa, ada yang datang pengen jadi siswa, ada yang datang pengen jadi buruh, kerja. Ada juga yang nyari jodoh, ada juga ya? Itu banyak sekali. Ada yang datang juga pengen cari jodoh. Nah, kalau buat saya Jakarta itu apa ya, sebuah wajah dari Indonesia ini. Gitu ya. Nah dia ibu ya. Jadi untuk mengenal Indonesia ya nggak pernah ke sini. Gitu ya. Ya, karena di sini kita akan pertemukan dengan orang, dengan jenis orang dari latar belakang orang yang berbeda. Betul. Saya pikir sebagian kecil Indonesia itu ada di Jakarta. Ya, dengan apa ya, berbagai macam bentuk karakter orang yang berkumpul di sini kan dengan tujuan hidup masing-masing. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika kau hidup di Jakarta dan kau tidak bisa menyesuaikan diri, kau tidak bisa beradaptasi. Menurut saya ya apa ya, sebab ibu kota itu kalau mengutip yang tadi kau bilang ya ngeri-ngeri pedas gitu ya. Ngeri-ngeri pedas lah ya, bukan ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri pedas ya. Oke, sekarang kesimpulannya nih. Pesan untuk Bro Ihsan nih kan, yang Bro Ihsan ini udah termasuk udah melanglang buana ke banyak daerah di penjuru Indonesia ya. Memang jiwanya jiwa petualang karena. Pesan buat Bro Ihsan untuk anak-anak muda yang baru lulus SMA ya, entah dia mau kuliah atau mau kerja, apa pesannya nih? Ya saya pikir apa ya, sesekali kita perlu keluar lah. Kita harus berjalan kemana saja untuk melihat dunia ini, melihat berbagai tempat, karena sesungguhnya di sana, di setiap tempat yang kau jejaki, kau akan menemukan sebagian dirimu ada di sana. Oh gitu ya. Dan kalau menurut Bung Riko sendiri gimana? Apa pesan Bung Riko untuk anak-anak muda yang Ya kira-kira kurang lebih sama lah karena ya. Kalau untuk anak muda itu keluarlah dari kandang, kandangnya, keluarlah dari kandangmu untuk menyusuri dunia. Makanya dulu aku pernah berpikir gini, dulu aku merantau ya mungkin dekat-dekat lah. Nah aku pikir merantau itu jangan tanggung. Kalau memang ada potensi ya, ada potensi yang lebih besar tapi dia jauh, kalau menurut aku ambil yang jauh sekalian ya kan, potensi lebih besar. Karena apa? Ketika kamu sudah keluar dari kandangmu, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tuamu ke suatu tempat, entah ini jaraknya 1000 km, 10.000 km, 1.000.000 km, itu sama aja kamu sudah merantau, sama aja kamu sudah meninggalkan keluargamu. Dan mungkin kamu baliknya pun di waktu yang sama, mungkin setahun sekali. Jadi merantau itu jangan tanggung-tanggung. Kalau jauh-jauh sekalian, kalau memang ada potensi besar di sana, jauh-jauh sekalian nggak apa-apa. Toh kamu mau merantau di Jakarta, di Makassar, di Malaysia, di Thailand, di Amerika sekalipun, kamu sama-sama jauh dari keluarga. Jadi jangan tanggung-tanggung, merantau jauh sekalian kalau memang di sana ada potensi besar yang bisa membuat masa depanmu lebih baik. Ya intinya anak-anak muda, keluar kau dari kandang kau. Bisa saja kau sekarang berada di kandang kambing, tapi kau harus mencoba keluar ke kandang macan atau singa sekalipun. Itu baru kau bisa dapat ini loh sebenarnya hidup yang sebenarnya. Cara pandangmu pun akan luas. Akan menemukan sebagian diri di sana. Betul sekali.
yang menjadi bekalmu ke depannya. Kau akan menemui wajah-wajah orang seperti ini, kau akan paham lah nanti. Jadi teman-teman yang lain, Bung Riko ini salah satu orang yang sudah beralang buana di beberapa tempat dengan sebuah kapal pesiar ya dia. Memang dia salah seorang kru di sana dan menjelajahi beberapa tempat seperti di mana, Malaysia, mana lagi? Untuk sementara masih Asia Tenggara, Tenggara. ada kurang lebih 9 negara. Gitu. Dan ini lagi persiapan untuk berangkat ke Belanda untuk Ya, melalang buana lagi. salah satu mimpi pengen ke melalang buana ke negara-negara bagian Eropa, itu salah satu mimpi saya. Ya mudah-mudahan bisa terwujud juga sebelum aku nikah, bisa terwujud lah. Gitu. Oke. Itu ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ampun manis. Ini kayak